Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Dwi Chandranika. Saya dari Manajemen Dakwah 5B. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmatin Allah, di sini saya ingin mengajak kita semua merenung sebentar tentang satu hal yang sering kita dengar tetapi kadang suka kita lalaikan, yaitu menghormati orang tua. Tema ini saya beri judul menghormati orang tua, bekal hidup yang sesungguhnya. Kenapa disebut bekal hidup? Karena ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua. Kalau orang tua ridho, hidup kita biasanya lapang. Kalau orang tua marah, hati-hati, bisa seret rezeki, bisa susah hidup, bahkan doa kita pun bisa tertahan. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, kadang kita mikir menghormati orang tua itu cukup dengan mengasih uang belanja. Padahal bukan itu saja. Menghormati orang tua berarti menjaga ucapan, tidak membentak, tidak ngelawan, apalagi sambil bikin mereka menangis. Allah sudah memperingatkan dalam Al-Quran, janganlah kamu berkata kepada keduanya dan ucaplah perkataan yang mulia. Lah, wong bilang saja dilarang, apalagi kalau sampai bentak atau ngelawan. Di sini saya kasih contoh sederhana. Kadang orang tua itu bukan butuh hadiah yang besar. Mereka lebih baik kalau anaknya pulang ke rumah, duduk sebentar, cerita tentang aktivitas sehari-hari, atau sekedar nemenin makanan. Makan siang, makan malam. Hal sepele begitu ternyata bisa bikin hati mereka lega. Ada pepatah Jawa bilang, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya orang tua itu biasanya nggak nuntut macam-macam, asal anaknya ingat, itu sudah cukup. Kita juga bisa belajar dari kisah Uwais Al-Qarni. Beliau seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Bahkan karena baktinya itu, Rasulullah SAW menyebut doa Uwais sangat mustajab. Padahal beliau tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi. Bayangkan, hanya karena berbakti kepada orang tua, namanya harum sepanjang masa. Sekarang kita coba tanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita bikin orang tua bahagia hari ini? Jangan-jangan kita sibuk main HP, sibuk kerja, sibuk nongkrong, sampai lupa mengobrol sama ayah ibu di rumah. Padahal mereka setiap hari doanya cuma satu, ya Allah, jadikan anakku selamat, sehat, dan sukses. Menghormati orang tua itu juga bukan hanya ketika mereka hidup. Setelah wafat pun kita tetap bisa berbakti. Caranya dengan mendoakan, menyambung silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya,
dan menjalankan nasihat mereka. Kalau kita mau hidup berkah, jangan jauh-jauh dari resep mendekati orang tua kita. Bahkan mereka mintalah doa mereka. Insya Allah doa orang tua itu seperti cahaya yang menerangi jalan kita. Mari mulai dari sekarang kita jadikan menghormati orang tua sebagai investasi terbaik, karena uang bisa habis, harta bisa hilang, jabatan bisa turun, tapi doa restu kedua orang tua kita itu akan menjadi bekal hidup bahkan sampai kita meninggal dunia. Kesimpulannya dari saya, semoga kita semua termasuk anak-anak yang berbakti, yang bisa membahagiakan orang tua dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.